zidni ilman warzuqni fahman. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita tilawah dulu halaman. Jadi halaman 35 sampai 36. Yang kedua, silakan dibuka Al-Qur'annya. Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastawa atainahu ilma wa kadzalika nunjil muhsinin wa laqad natawalla min qablihim هذا من شيعته وهذا من عدوه واستغاثه الذين من شيعته على الذين من عدوه ووعده موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مبين قال رب إني ظلمت نفسي واغفر لي وغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي ولم تقل قال يا موسى أتريد أن تعبدني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون أرجعه في الأرض وما تريد أن تكون من المسلمين قال يا موسى إن الملائكة إني قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم قال ما خطبكما قال لا تسقي حتى تصدر فسقى لهما ثم تولى إلى الذل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على إثم قالت اسمعي بدعوك فلما جاءه وقص عليه القصص لا تخف ترجون من القوم الظالمين قال إحداهما يا أبت إن خير من استأجرت قوي الأمين قال إني أريد أن أتيني على أن تأجرني ثمانية فإن أردت وما أريد إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما والله على ما تقولون خبير. Selamat siang semuanya, Ustazah. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kalian kita selalu sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sebelumnya Ustazah absen dulu ya. Siapa aja tadi yang nggak datang? Kita semua. Nah, pembelajaran sebelumnya kita akan belajar tentang harga keseimbangan ya, berumah pasar. Nah, harga itu nggak akan bertemu kalau nggak ada tempat antara penjual dan pembeli. Makanya itu ada nama tempatnya pasar. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai pasar. Itu ada pengertian pasar. Jadi
pergi membeli sayur ke pasar. Nah, itu langganan pasarnya dibagi. Nah, kalau bagi pemerintah, ya, contohnya kayak pajak, biasanya kan parkir kan. Nah, itu dia peruntukan pasarnya. Lanjut. Nah, di sini ada jenis-jenis pasar. Berdasarkan wujudnya, pasar dibagi menjadi dua, pasar konkret dengan pasar abstrak. Jadi kalau pasar itu nggak hanya sekedar becek-becek, tetapi dia juga ada pasar secara abstrak. Nah, kalau konkret kan dia ada bangunannya, kalau abstrak ini dia tidak secara langsung, berarti kayak nggak nyata dia, kayak seperti online. Contohnya kayak kalau abstrak itu berarti Shopee, Lazada, TikTok, Shop. Kalau yang konkret tuh secara nyata. Contohnya pasar dia kan dibagi dua lagi nih, ada tradisional sama apa beda pasar tradisional sama modern? Kalau tradisional dia pembayarannya seperti apa? Cash. Kalau modern sekarang udah ada kris. Jadi tiap perbedaan antara pasar konkret sama pasar abstrak. Selanjutnya berdasarkan luas jangkauan distribusi, ada pasar lokal, daerah, nasional, dan internasional. Kalau berdasarkan waktu jual beli ada pasar harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Nah, di sini ada juga berdasarkan yang diperjualbelikan. Kalau pasar input ini dia yang belum jadi, seperti apa contohnya? Itu yang belum jadi. Ya, seperti batu akik. Nah, kalau output ini dia yang udah jadi kayak hasilnya. Jadi seperti baju. Kalau makanan seperti tempe. Nah, lanjut ya. Selanjutnya struktur pasar. Nah, di sini ada struktur pasar. Struktur pasar ini dibagi menjadi dua, persaingan sempurna dan tidak sempurna. Di sini ada perbedaannya. Kalau pasar persaingan sempurna ini jumlah pembelinya banyak dan penjualnya juga banyak. Produsennya bebas keluar masuk pasar. Kenapa? Karena bagi siapapun itu dia gampang masuk. Kita juga bisa jual di pasar persaingan sempurna ini. Produsen sebagai price taker. Apa maksudnya di sini? Yang menentukan kalau pasar persaingan sempurna ini yang menentukannya pemerintah. Kenapa kayak gitu? Karena nanti kalau misalnya kita nggak ikut harga pasar, jadi nggak ada yang mau belanja di pasar. Barang yang dijual bersifat homogen. Maksud homogen itu seperti apa? Ya, sejenis. Contohnya apa kira-kira? Dia coba lihat sini. Dia jumlah pembeli penjualnya banyak. Produsennya bebas keluar pasar. Produsennya sebagai price taker. Barang yang dijual itu sejenis apa? Contohnya pasar apa? Contohnya kayak di pasar Selasa itu kan dia jual ikannya. Itu kan sejenis ikannya tuh. Bentuk-bentuknya sama. Jual sayur. Itu kan kalau misalnya dia jual ada macamnya tomat, bawang, itu kan bentuknya sama, nggak berubah-ubah. Kayak gitu ya. Nah, kalau pasar persaingan tidak sempurna nih, dia jumlah penjualnya sedikit, tapi dia banyak pembelinya. Sebagai price maker, kan berbeda tadi, kalau ini price taker, ini price maker. Sebagai penentu harga, penjual baru akan susah bersaing. Kenapa susah bersaing? Ya, ada izin, dia juga modalnya harus besar, jadi nggak bisa sembarang orang buat mendirikan pasar persaingan ini. Barang yang dijual bisa homogen, dia bisa sejenis dan bisa tidak sejenis, tergantung pasarnya. Karena pasar persaingan tidak sempurna ini dibagi lagi menjadi 3. Nah, ini yang pertama ada
monopoli. Ciri-cirinya, satu penjual, banyak pembeli, masuk pasar sangat sulit, harga ditentukan oleh produsen. Contohnya PLN, cuma ada satu kan di Indonesia ini. Selanjutnya PT KAI, cuma satu kan. Selanjutnya ada pasar oligopoli. Nah kalau ini dia penjualnya sedikit, dia biasanya perusahaan besar, jadi lihat aja kayak gini. Kalau monopoli ini dia cuma satu perusahaan atau satu penjual, satu. Kalau oligo dia sedikit, kayak cuma ada satu dua, contohnya kayak semen sedikit, satu dua gitu. Dua. Contohnya seperti industri semen, ya kan jarang kita temui kan, cuma satu dua yang jual. Ini pasar monopolistik. Dia banyak penjual, banyak pembeli, produknya berbeda. Contohnya warung bakso atau mie ayam. Kan banyak tuh yang jual bakso, tapi kan dia kan berbeda kan. Ada yang jual bakso lapa, bakso gila, bakso apa lagi? Bakso pasir. Nah, dia pokoknya dia sejenis jual bakso, tapi dia rasanya pasti berbeda-beda. Kenapa dia nggak masuk pasar persaingan sempurna? Padahal banyak penjual. Kenapa nggak masuk? Ya karena dia kalau pokoknya kalau persaingan sempurna itu dia berarti sejenis jualnya. Paham anak-anak? Untuk lebih jelasnya, mari kita tonton video ini. Kamu tentu pernah pergi ke pasar, bukan? Jangan berpikir kalau pasar itu dengan goyang-goyangan saja. Ketika kamu belanja online, itu juga termasuk pasar loh. Kamu lihat. Pasar ini ada penjual, pembeli, dan barang-barang yang dipenjual berikan. Iya, pasar itu tempat bertemu sama penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Meski kamu tahunya pasar itu kebanyakan ada penjual dan pembelinya, kamu salah. Karena pasar itu bukan hanya bangunan fisik yang terdapat penjual dan pembeli yang melakukan transaksi, tetapi juga termasuk pasar abstrak yang tidak dapat kita sentuh ataupun kita lihat fisiknya. Pada setiap pasar barang terdapat berbagai bentuk persaingan, baik persaingan yang sangat ketat, persaingan longgar, persaingan yang sangat lemah, maupun pasar tanpa persaingan. Persaingan ini dapat berupa persaingan pembeli maupun persaingan antar penjual. Persaingan antar penjual itu maka kamu sudah tahu. Kalau belum, itu akan mengajarmu bagian berbagai jenis pasar barang. Kamu lihat, banyak penjual dan pembeli di sini. Iya, penjual di sini tidak dapat menguasai pasar atau melakukan harga pasar. Akan tetapi mereka hanya dapat menyesuaikan harga produksinya dengan harga pasar yang berlaku. Sebaliknya, jumlah pembelian seorang konsumen sangat kecil apabila dibandingkan dengan pembelian pasar sebelumnya. Nah, sebagai konsekuensi, harga di pasar ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Ciri-ciri pasar seperti ini disebut dengan pasar persaingan sempurna. Pasar ini menjadi struktur
itu juga termasuk monopoli loh. Kita geser yuk ke perusahaan air mineral itu. Wah, ternyata mereka hanya menjual air mineral saja ya. Oh iya, aku ingat. Tidak hanya perusahaan itu saja yang menjual air mineral, tapi ada yang lain juga. Nah, kalau jadi seperti ini, kamu bisa menyebutnya dengan pasar oligopoli. Berbeda dengan pasar segmentasi. Pasar oligopoli dikuasai oleh beberapa perusahaan. Lalu, unit barang yang ditawarkan tetaplah homogen atau satu jenis saja. Kemudian, beberapa di dalam itu sejenis kan? Tapi ternyata motor itu satu sama lainnya berbeda merek loh. Nah, ini bisa kamu sebut dengan pasar oligopoli, di mana beberapa produsen dengan jenis barang yang serupa, namun karakteristiknya berbeda-beda. Produsen juga mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi harga pasar, tapi tidak terlalu besar dibandingkan dengan pasar monopoli dan oligopoli. Gimana? Kamu sudah paham kan ya? Oke deh, kalau gitu sampai jumpa di pembelajaran asik lainnya. Dah. Oke, itu ada di video tentang pasar. Tadi apa tadi? Kayaknya banyak yang ngantuin. Kita asli dulu ya. Biar fokus. Kita main fokus. Nah, dulunya fokus. Apa tadi dulunya? Fokus. Dulunya fokus. 3 tambah 4 berapa? 7. Ya. Ingat ya, keduanya fokus. Kalau kita fokus, pasti kita bisa. 5 tambah 4. 5 tambah 4. 3. Aku juga. Ulang lagi ya. Ingat ya, keduanya fokus. Fokus. 4 tambah 4. 3. Nah, tahu kan? Diam aja dulu kalau tahu. Oh, saya ngomong. Keduanya fokus. Apa keduanya? Fokus. Kalau kita fokus, pasti kita bisa. Makanya kita harus fokus. 5 tambah 5. 4. Nah, kita tahu diam dulu ya. Ini aja deh, terakhir ya. Keduanya apa tadi? Fokus. 3 tambah 5. Yang tahu tadi berapa? Nah, kasih aja ya dari saya. Dan kita lanjut ya. Saya tahu sendiri. Dan untuk selanjutnya kita akan pembahasan dan dibagi per kelompok. Ya, kelompoknya gini. 1, 2, 1, 2. Halo. Siapa nih? Sedapnya. Hitung 1, 2, 2, 1. 1. Hati-hati. Nah, satu. Udah, satu, 2. Silakan untuk berkelompok. Video kan kerja udah
Roy mati lagi, Roy yang dua enggak? Ini pakai gula tuh. Ini satu kerja kali ya. Ya begini. Ada nama? Kayaknya pisang yang suami kan siapa ini? Oh, kok tidur? Saya harap lah. Kalau ini Koderen tapi tidak sempurna. Apa nih? Apakah perbedaan setiap tempat? Kenapa kan ada perbedaan? Apa kontribusi? Kamu ganti ya. Apa? Jawabannya itu sama ya, dari sama sini tengok. Ini bulan berapa? 11. Rizky Pratama, kelompok siapa? Kelompok berapa tuh? Nggak mau ngaku, Rizky Pratama. Rizky Pratama. Silakan dibaca diskusi kelompok kalian. Gambar 1 pasar tradisional. Gambar 2 pasar tradisional. Gambar 3 Serius. Baca aja. Gambar 3 monopoli. Gambar 4 pasar modern. Gambar 1 dan 2 merupakan pasar merupakan pasar persaingan tidak sempurna. Gambar 3 Pertamina dan Gambar 3 merupakan pasar persaingan tidak sempurna karena termasuk sebagai monopoli. Gambar 4 merupakan pasar persaingan sempurna.
Itu bukan hanya bangunan yang becek-becek, tetapi juga bisa kita pergi ke pasar secara tidak nyata. Itu namanya apa tadi? Pasar abstrak. Contohnya Shopee, Tokopedia.